Allahumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, kembali ke halaman 144 pada ya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi qadul misli syaitani wa qadul waswasatihi. Kama waraja anna syaitana jasimun ala qabil abdi wa idza dzakarallaha qanasa wa idza qala wa fasa lahu. Artinya wabil mulazamati dzikri, dan di dalam melazimkan, mulazamah itu melazimkan atau melazimkan ya terus menerus senantiasa dilazimkan namanya. Wabil mulazamati dzikri artinya dan dalam melazimkan senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah, zikrullah wal mudawamati alaihi, dan terus menerus untuk berzikir kepada Allah. Qadul syaitan ya, adalah merupakan pengusiran bagi setan. Jadi kalau kalian pengen enggak diganggu setan, setannya diusir. Cara ngusir zikir terus menerus, zikirnya terus menerus, jangan sampai khusus. Bahkan ada orang mengatakan ya, sesungguhnya setiap Bani Adam, dari 10 Bani Adam, masing-masing tiap-tiap Bani Adam itu dimasuki setan melalui putaran darah. Orang ini setiap putaran darahnya setan masuk melalui putaran darah. Makanya ada zikir yang energinya diarahkan mengikuti putaran darah. Ada nggak? Ada nggak? Udah belum? Keren. Muridnya si Awe deh. Udah ya. Itu bukan nggak ada alasan. Ada. Baca itu karena itu hadis sabda Rasul. 10 kali ajar dan 10 syaitan memajrid, dan setiap anak Adam itu akan dimasuki setan melalui putaran darah. Nah, di sini wabil mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi qadul syaitan, dan di dalam melazimkan terus-menerus berzikir kepada Allah itu adalah alat untuk mengusir setan. Itu kan ada nanti suara pada itu kan ada. Biasanya kalau kamu di Qurannya ada, tapi nantilah kalau mau penasaran nantilah, karena tadi ada yang sedang penasaran. Saya penasaran yuk, tak apa bener orang dalam bilik enggak ada, lagi ada yang lagi penasaran. Tapi ya belum ketemu salahnya. Belum salah, dia juga ya, dia juga masih begitu, dan masih penasaran juga. Nanti sambil mobil. Oke ya. Jadi pengusiran setan itu terus-menerus dikejar terus. Bahkan bapak penewaswasatihi, dan bisa memutuskan bisikan-bisikannya. Apa yang terbebas dari bisikan setan, zikirnya jangan putus. Nggak akan ada bisikan setan. Makanya yakin kurang kali zikir, nggak mungkin bisikan setan. Nggak mungkin di suara setan. Oke? Pede, percaya diri. Man juga harus tahu diri kamu ahli zikir apa bukan.
Buktinya kamu dikir malah galuh. Ya kan? Kadang-kadang ya, kok dikir malah galuh ya? Itu pertanyaan gitu. Banyak yang tanya itu. Dengan orang dikir kok malah kepanasan gitu ya. Nah itu biasanya setan lagi naik tren di kupingnya. Paham ya? Ini buat kata penggara, buat kita yang ngaji. Gitu ya. Bisa putus was-was itu bisikan. Dan bisikan itu menimbulkan rasa was-was. Sudah. Kalau bisikan ada bisikan. Loh. Nah, namanya setan bisikannya berarti yang tidak mengenakan. Tidak ada setan yang tidak enak itu. Mesti menyusahkan. Beda dengan pesan Tuhan. Makanya orang kalau ahli zikir kan dia peka. Dia pasti bisa membedakan ada furqan dalam dirinya mana pesan Tuhan dan mana pesan setan. Orang katanya ahli ibadah hari ini kok ngamuk kalau kesetanan ini kan berarti yang diturutin pesan setan tidak peka terhadap pesan Tuhan. Karena Tuhan itu suara kebaikan. Tuhan itu maha baik. Takdirnya tidak pernah. Paham ya? Lanjut. Makanya di sini dikir perlu bimbingan. Dan dikir itu tidak bisa ditaklimkan. Diajarkan dikir itu tidak bisa. Yang diperdengarkan ini cuma ucapan. Sedangkan zikir itu artinya ingat. Gimana cuma ingat sebutannya dulu? Apa itu sebutan? Bisa dipahami ya? Makanya bukan di masjid taklim tempatnya di halaqah zikir. Caranya tidak diajarkan, tapi ditalkinkan. Kalau dibedakan ini, memang jarang dibaca. Orang nggak mau belajar, nggak mau risiko, nggak mau berkorban. Anda kalau saya dituntut, saya harus kerja lagi, terus pamit ngomong barang lain, tapi lupa. Ya kan? Sekarang banyak agama. Ya, karena hitungannya yang wujud. Kosong, kambing itu kosong. Jadi hanya ini gampang ngobrol itu baik. Sampean gendeknya aku yang iso. Mau tak ajari cara ini. Pembimbing. Karena ini cuma butuh bimbingan. Kalau cuma masalah pintar, jauh pintar. Saya waktu ngajarin pintar ini rasa apa-apa ini tak beda. Aku nyapa mengatakan mandiri. Saya itu ada waktu nanya mandiri. Apa yang nanya? Tahu mandiri. Qurannya ada apa enggak? Aduh, ada ya Qurannya. Dibaca Qurannya sama dia, bukan bacanya. Kalau cuma pintar. Harus cerdas. Harus sadar, bukan pintar tapi sadar. Jadi gitu. Nah, kemudian dalilnya dikatakan apa? Sama waroda. Sebagaimana yang telah wali itu telah datang berita itu hadis. Bunyinya Anna syaitona jasimun ala qalbil abdi. Sesungguhnya setan itu dia berdiam, dekem itu berdiam gitu. Tahu ya dekem ya? Ini dekem lah. Ya. Ala qalbil abdi, di dalam kalbu, dalam hatinya para hamba ini. Makanya, nggak boleh berani apa? Orang dihantam ya. Makanya di Qurannya ada enggak? Ya, nanti cari bunyinya gini di Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini surat Al-Baqarah
Khutbah setan, mata-mata setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian semua adu mubin, musuh yang nyata. Musuh itu cari waspadanya kita, cari ingatnya kita, cari sadarnya kita, apa cari mulainya kita? Mulai enggak? Mulai enggak? Padahal dia dekem terus ya sampai musuh setan. Berani lawan setan. Ayo sampai berani. Mikir-mikir lah. Amerika di WA mulai pecikan kan tinggal setan. Oh nggak ada orang kok. Oh nggak ada pasar tuh. WA ini orang WA. Orang WA kan lain. Orang WA ada orang kalau mau ini kalau gini betul. Aku tak bisa tahu. Padahal musuh. Ya, kalaupun kita orang paling pemberani sekalipun lawan setan, mungkin nggak kita lawan setan menang. Nggak mungkin. Kita lawan setan sama juga Elias Pikal lawan Mike Tyson. Bukan kelasnya. Kamu enggak? Kalau kamu menang. Oleh sebab itu ada pesan khusus dari Allah. Ya kalau dari Allah berarti ada di dalam Al-Quran. Wa idza qara'al Qur'ana fasta'id billah minas syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari setan. Allah minta perlindungan. Akhirnya kita asal baca Quran mulai aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ajar iya Allah saja itu rumah. Cuma di kepala ini tangkis ini, tendang tangkis ini, itu jaga ini. Mak ini, ya kan? Tendang, ini, mulu kaya, mulai mulu, ini, ya kan, ini, ya kan, ini, kan gitu, mana ini, ulang, ini, gitu kan, tenang gitu lah, iya, gendai, dalam setan kan sudah gendai lupa. Kita nggak bisa melihat setan enak aja lah gitu. Kalau setan gitu, tapi kita nggak bisa melihat setan. Ya, gitu. Nah makanya satu-satunya alat yang diberikan Allah pada kita sebagai benteng dari gangguan setan, dari was-was setan, ya kan, adalah mulazamatul zikri. Melazimkan berzikir. Udah. Ngeyes dan udah. Gitu ya. Tapi bilang udah malam Jumat. Karena nggak malam Jumat. Nah, itu namanya nggak lazim, nggak nyelang. Makanya masih banyak sering masih dipermainkan oleh kalau apa permainan setan kepontang manting obat mabit jungkir wali enggak kita bicara tentang realitas dalam kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Kita mengalami itu juga berpuluh-puluh tahun ya kan, dan mengalami apa yang sudah kita rasakan itu yang tahu kita sendiri, itu kenyataan. Dan kenyataan adalah kebenaran yang hakiki. Nah, kenyataan itu semua adanya di dalam diri. Yang di luar diri itu tidak nyata. Di luar diri itu semua abstrak. Nah, di dalam diri pasti nyata. Oh, kita ngerasain sendiri, mengalami sendiri. Makanya nggak bisa digandakan kenyataan itu, realitas. Di luar
luar diri ini pikiran liar itu disebut imajinasi. Gitu loh, ya. Sekarang keren dikit lah bahasanya. Soalan melek, yakin tuh di dalam melek itu, selingkuh, lindung ya. Udah ya, nah itu di situ. Jadi anak setannya jadi apabila sesungguhnya setan itu bercokol, boleh lah pakai bahasa bercokol di dalam hati hamba. Nah, Pak udah ada Allah penasa, ya. Maka apabila orang itu berzikir kepada Allah, hamba itu berzikir kepada Allah, penasa, setan ngumpet Pak. Bercokol mendengarkan dia masih ngumpet. Tapi tanpa berpikir, nol lagi. Karena kaunas itu artinya bolak-balik. Makanya hati manusia suka bolak-balik. Kadang-kadang esok tempe sore, karena setannya bolak-balik. Sembunyi lagi. Nongol ya, ada nongol ya. Kaunas itu artinya. Jadi kan ada kalau itu berbinas mencari kalau itu berbinas mari binas mencari waswasil konas ada waswasil konas ya konas kalau bisik dan dia sembunyi mendatang dia normal gitu. Kalau kita pikir dia sembunyi ya kan, kalau kita lupa pikir dia normal, kalau kita berpikir dia normal. Dan normal itu juga ya. Kalau kita nggak pikir dia normal gitu ya, maksudnya itu lebih mudah dipahami lah gitu. Normal, aku normalnya paham, aku normalnya aku mikirnya normal gitu. Nah ya, wadah bawa was-wasan. Dan apabila si hamba itu lupa berzikir, was-wasan, itu saatnya dia membisik-bisikkan, menimbulkan rasa was-was. Pedilah mana, pedilah sekolahnya anak. Ya, itu tak kesetan kayak, nanti presiden mau apa enggak, beras enggak, juga enggak, minyak enggak, semua naik, susu dari ibu naik kan? Ibu tadi katanya naik katanya ya, susu naik, terus yang turun apa? Hujan Pak. Ada kata-kata itu setan yang begini. Padahal bensin bolak-balik naik, kan kita juga nggak susah. Buktinya malah motornya nambah. Pasti bensin mudah fokus sepeda motor naik. Itu dari mana? Alladzi yuwaswisu fi. Kamu kan lupa. Oh dia kepada Allah. Dia terima kenyataan alhamdulillah. Walaupun bensin naik, nyatanya ya bisa tunggu malah bisa beli sepeda motor lagi ya. Alhamdulillah. Kalau ingat Allah berarti alhamdulillah karena Allah itu baik terus pesannya. Gak pernah yang nggak baik itu saya. Itu bisa dipahami nggak kira-kira? Pernah merasakan? Semua orang merasakan. Itu fakta. Yes, kenapa jadi ngaji ngeri? Lanjut ya. Mas jangan sampai lalai, jangan sampai nggak pikir. Enak. Nah, akhirnya dari musonif, Fa'am bagi wajah ta'akatul muwadobatu wal mulazamatu li dzikrillahi ala dawamil awqati wa fi umumil ahwali. Fa'am bagi maka seyogyanya, enggak sesungguhnya, enggak seyogyanya, semestinya. Yang dalam yang sudah semua itu yang turun gimana itu nggak turun kan.
Mbak langsung ini. Payah bagi itu maka seyogianya, maka semestinya, sepatutnya banyak tak dulu membantu batu dan menjadi kuat, ya, kuat menekuni, menjadi kuat di dalam menekuni walaupun zaman itu dan menetapi tetap melazimkan terus-menerus kuat menekuni melazimkan terus-menerus lidzikrillahi untuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Sayuk yanya mungkin Batang ya Batang apa dulu apa ngawi sayuk yanya kan ini kan dulu sayuk yanya bukan sembatangnya bukan. Jadi terus dikuatkan di dalam zikir, dikokohkan. Nah kita sendiri yang teguh pendirian, apa yang terjadi zikir kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa, dalam keadaan apa, berdiri, duduk, berbaring terus. Nah ini ya, Allah jawabnya Allah dalam sepanjang waktunya. Awal itu jamak dari waktu pada seluruh waktunya tanpa kecuali, berarti 24 jam. Nah, kalau tidur, orang tidur itu kudu bisa melek sajeroning tubuh. Ya kudu bisa obat tanpa pola. Tur iso mati sajroning nek wis iso ngono kok jaga tetangga aja kero lera pun tahu ya ayo kita akan babi umumnya apa nih dan pada umumnya keadaan apa saja bisa dulu orang itu boleh malah disuruh. Kamu kadang-kadang dengan tujuan nanti nggak bisa. Baru tak kena makan bujur lupa dengan yang memberi. Itu tidak pantas. Makanya payah bagi maka sepantasnya dalam segala keadaan dan waktu. Pacar kok begini, pacar ada anjuran begitu coba. Orang dari sholat wassalam di Rasuli alati kola ya Rasulullah kota surat alaiya sarul islami pamuni bisa ini atas sabatu bihi. Orang dari sholat wassalam bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lir Rasuli kepada seorang laki-laki di Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki yang sedang dialog ya. Nah, aladi kola yang seorang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pada surat alaiya salawat Islam, sungguh sudah banyak bagiku tentang syariat Islam, sudah banyak, sholat juga, puasa juga, syariat Islam semua, sudah banyak buat saya. Memang syariat itu banyak itu. Ya. Kalau banyak, sekarang ya Pak ini bisa ini. Maka aku ingin engkau memerintahkan kepadaku dengan sesuatu atas sabatu bihi. Yang akan aku tetapkan, aku teguhkan, aku tetapkan. Bihi, ya, aku berpegang teguh bihi dengannya. Itu syariat Islam banyak tak jalankan. Coba sekarang perintahkan kepadaku ya Rasul. Aku cuma perintah syariat saja. Sholat jalan, sholat cuma udah jalan. Aku mohon sekarang perintahkan kepadaku tentang sesuatu yang aku pegang teguh sesuatu itu untuk saya amalkan terus. Keren nggak? Zaman Nabi ada yang gitu kan? Zaman sekarang kan enggak. Kalau minta amal yang enggak otomatis.
banyak ulama lain, ulama juga, tapi juga cara-cara. Itu amalan itu dipegang teguh, itu orang minta, dia kan merasa banyak amalan saya, minta mengucap. Apa jawab Rasulullah? Fakolahu, maka Rasulullah bersabda lahu kepada laki-laki itu, la yazal lisanuka rabbal min dzikrillah. Jangan berhenti-henti lidahmu menjadi basah dengan zikrullah. Basahi lidahmu terus-menerus dengan zikir. Itu jawabannya. Enggak, lain-lain enggak. Yang penting. Makanya kalau khutbah Jumat akhirnya wala zikrullahi akbar. Sungguh zikrullah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah. Luar biasa dikit. Ning do disepek, pelek nih. Disepek nih. Karena apa? Dikir itu tidak dilihat orang. Kamu dikir loh kan murah itu. Dia tahu. Mungkin dengan kalau orang insya Allah, kalau segala ngomong, tujuan mati nggak satu nggak coba, muter-muter kafe, itu kita bung-bung, mungkin orang lain nabi muter-muter, ini benar. Akan sepelekan, tapi nggak bisa dipakai dia. Ya. Terus bapak ajal ulama rahimahullah min fadhil dzikri barakatihi ala ghairihi min al-a'mal sholihati anahu tumkin mudawamatu alaihi fi jami' awqati wal aqwali li anahu ghairu muwaqatin bi waqtin bahwa ma'murun bihi adawami wa yata'an qawul muqtisi wal junubi wal maqbulu wal farihu wala hakada ghairuhu min sholati wa shaumi wa tilawati. Nah, artinya waqat ajal ulama dan sungguh bahwa ada ulama rahimahullah dan sungguh para ulama rahimahullah telah menghitung-hitung apa yang dihitung min fadhil dzikri, keutamaan zikir. Menghitung-hitung tentang perhitungan keutamaan zikir, barakatihi ala ghairihi, dan keunggulannya berzikir ala ghairihi, di atas amalan-amalan yang lainnya. Baik itu. Tunggu para ulama rahimahullah telah menghitung-hitung, memperhitungkan keutamaan zikir dan keunggulan zikir di atas amal-amal soleh yang lain. Gitu ya. Minal amalis solihat, dari amal-amal soleh tentang keutamaan dan keunggulannya. Nah, di mana letak keutamaan dan keunggulannya? Annahu tumkinul mudawamatu alaihi, karena bahwasanya zikir itu memungkinkan, mungkin saja al-mudawamatu melakukannya terus-menerus. Karena zikir itu sangat memungkinkan kalau dilakukan terus-menerus. Bisa alaihi kepada zikrullah itu. Bijamil awqat, semua waktu dipakai berzikir itu memungkinkan, bisa dilakukan. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Walaupun bahkan dalam segala keadaan apa saja keadaan sampean itu masih memungkinkan untuk bisa melakukan zikir. Itu keutamaan dan keunggulannya di atas amal-amal soleh yang lain. Li anahu, karena sesungguhnya zikrullah itu ghairu mu'aqatin bi waqtin, tidak ditentukan waktunya. Zikir ditentukan waktunya kan? Kapan?
Kapan? Itu pindah. Kalian hanya punya. Jadi zikir itu tidak ditentukan kapan? Kapan aja? Kalian ada jawaban begitu tegas. Nggak ragu. Nggak ragu. Karena apa? Memang mungkin. Bisa diterima akal, bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Tegas ya. Kalau wah, keren ya. Itu maunya orang Islam itu kayak begitu maunya, jangan ragu. Ada keyakinan teguh pendirian. Nah, apa? Dan tidak dibutuhkan waktu. Bahwa makmurun bihi, tetapi di keluar itu diperintahkan alat dawami terus menerus mudawamah, nggak ada berhentinya. Maya ta'al muhdisi ya, dan boleh juga mengerjakan di keluar itu al-muhdisi orang yang berhadas. Sama lagi berhadas, bikin bisa nggak? Boleh nggak maksudnya? Kalau bisanya belum tentu. Boleh ya. Kita nggak dalam keadaan wudhu, bahkan junubi, bahkan dalam keadaan junub. Berumatus misalnya. Dalam keadaan haid kalau wanita, dalam keadaan nifas, tambah dalam keadaan habis. Ya kan? Boleh nggak? Bisa. Memungkinkan bisa. Nggak ada halangan yang pikir itu nggak ada. Nah, bahkan banyak guru dan bagi orang yang sedang bekerja. Sampai ngecek, ngegrip, sambil nyetir, sambil ngampalasin mesin motor, sambil bersihin itu kalau bukan mesin, sambil nyelup bensin terus sambil memungkinkan nggak bisa bikin? Memungkinkan kan? Boleh nggak? Boleh. Memungkinkan, kenapa nggak dilakukan memungkinkan? Apakah bikin capek? Nggak nguras tenaga, tanpa biaya, nggak tahu kemana-mana. Karena boleh di mana? Ada. Cuma nggak gitu, sok disepek, dianggap kecil. Udah ketahuan tiap Jumat itu, wala zikrullahi perkara besar. Ini disepek, dianggap barang ke. Justru di sinilah letak jatuh keplesetnya kita. Orang yang jatuh terpeleset kulit pisang itu lebih banyak daripada yang jatuh karena nabrak pohon pisang. Ada orang jatuh karena nabrak pohon pisang. Itu pohon pisang. Tapi yang kepleset kulit pisang, ini hanya orang jatuh itu dari pertanyaan kecil-kecil. Orang naik sepeda motor, bos, itu paling kepleset pasir-pasir ini itu. Ini benar. Oh, aku wedi kok. Tidak aku ikut, aku mungkin ngomong tamu segini kok. Gampang Pak? Gampang. Udah, lanjut ya. Aku udah ngaji ini. Walparibu. Nah, dan yang lebih memungkinkan banget bagi orang yang sampai ngawur pikir iso pikir terus ngawur pikir malah pikir ngawur orang bercerita ngomong cucu kamu dorong cucunya pikir iso enggak kok kayak gitu itu kan mendorong malah ada baru namun tidak
demikian halnya selain dikir nggak bisa, nggak mungkin kapan bisa melakukan selain dikir, melakukan terus menerus. Kenapa? Contohnya minas sholati, zaman sholat bisa sholat terus menerus. Sholat yang itu karena ditentukan waktunya. Sholat itu ditentukan waktunya. Subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Kan ada waktu-waktunya. Jadi boleh, nggak bisa. Kerja sambil sholat bisa, nggak bisa. Beda. Puasa, ya kan? Rumah ada. Ditentukan juga waktunya, cuma siang doang. Kalau nggak boleh puasa. Haji nunggu 10 Dzulhijjah dan tempatnya ditentukan. Maksudnya pergi di Pondok Gede, manasik gitu namanya. Ya, karena apa? Ya, sholat, puasa, watilawati, membaca Al-Quran, nggak bisa. Mana bisa sambil baca Quran? Nggak mungkin. Mana mungkin lagi kalau diikuti sambil baca Quran? Mana ya apa? Kami soal nggak boleh mungkin. Kami sampai. Boleh mungkin. Jangan benar, bacaannya jangan benar. Jangan benar. Tidak bisa. Kalau zikir bisa. Zikir bisa. Dan ini tenang Pak ini. Jangan praktek sulit. Enggak mungkin lah kita sama-sama ngaji. Nah, kenapa? Pak ini ada tahun untuk. Ya, karena sesungguhnya bagi sholat, puasa itu ada syarat-syarat dan ada rukunnya. Juga ujuk boleh, nggak ujuk boleh, cuma baca boleh, kerja boleh, nganggur boleh. Soalnya ada syaratnya, ada hukumnya. Ya. Bahkan tawakoku alaiha, yang tergantung alaiha. Di sholat itu ada tergantung pada syarat dan rukun. Salah satunya syaratnya udah masuk waktu, ya kan? Harus bersih badan dan pakaian serta tempat dari najis maupun ada tempatnya najis nggak sah, badannya najis juga nggak sah, badannya bersih tempatnya bersih tapi berhadas nggak sah, junub nggak sah, nggak bisa. Bahkan di bawah kotin. Ditentukan juga waktu-waktunya. La tasihhu illa biha. Maka sholat itu tidak sah kecuali dengan ketentuan syarat dan rukun. Di luar itu tidak sah. Wa'adul amali as-sholat. Padahal amal yang paling utama kan juga sholat. Itu amal yang lama. Tapi masih dapat kampanye dengan dikir. Sholat yang sangat utama itu bahaya manu'atun, dia dilarang melakukan, bahkan ada larangan melakukan sholat. Kata fi nafsi sulsin nahari, ya contohnya misalnya di sepertiga siang. Kata sepertiga siang itu membagi sholat subuh, habis sholat subuh itu nggak boleh sholat. Disuguhi sholat apa? Oleh mamukun dilarang. Dek, yang orang yang ngajari ini warak orang kan subuh sembahyang orang oleh, makanya dia subuh aja tidak ada. Apa dia tidak disyariatkan? Sholat-sholatnya dia itu disyariatkan, dia subuh itu tidak ada. Sampai kapan batasnya? Bila tertimpa samsi
sampai matahari tinggi, baru boleh melakukan sholat. Namanya sholat apa? Duha. Paham ya? Ini keterangannya loh, kan nggak banyak baca itu. Di kitab jenengan gitu nggak? Kitab jenengan gitu juga bacaannya kan? Sama bacanya sama ini kan? Nah itu waktu. Bukan keterangan saya. Ya. Sholat apa dulu? Terus apa lagi? Bangun bagi sholatil asri lalu dulu. Dan sesudah sholat asar sampai maghrib. Lalu enggak boleh Pak sholat Pak. Di waktu asar ya sholatnya maka enggak ada sholat ba'diyah asar, enggak ada. Ini benar. Saya ada. Nantilah, ayo nanti ya. Kalau ada yang ganjel, ayo kita diskusi, tanyakan. Dalam rangka apa? Cari kebenaran. Bukan mau cari salah. Boleh diskusi itu. Ini kan ini dalil. Ini tuh bukti ilmiah. Yang dikatakan ilmu. Jadi sholat itu dilarang habis subuh sama habis asar. Gitu ya. Nah ya. Basau mamun. Puasa juga ada larangannya. Ila binahar kecuali di waktu siang. Jadi kalau udah maghrib ke sono puasa nggak boleh. Kudu mangan, kudu ngombe. Terus kaca seorang mengenang ngombe masuk ngombe. Makanya kebanyakan orang puasa dapatnya apa sama ngombe. Ya benar. Akhirnya semua waktu atul Quranil Karim, begitu juga membaca Al-Quran. Ya kan? Mamu atul dilarang ala sohibil jinabati, nggak boleh baca Quran bagi orang yang sedang jinabat. Jinabat itu berhadas besar. Ya sama pengen biasa punya wiridan Al-Quran, kalau habis dulu habis sodisi. Adus jenenge adus jina niat ingsun adus jina lan nilaiake kagak kecil perlu krono Allah kan mbah kita ngajarin gitu dulu Pak. Oke. Pun bisa dipahami ya. Ini oke Pak ini. Ini nggak kita ngaji fikih nih kan jadinya. Ini fikih Pak. Ini pas kita ngaji ini sekarang fikih ini ngajinya. Ini bab fikih. Nah, oke ya. Ini babnya namanya bab toharo. Ya, masalah fikih. Tak selesaikan ya. Bahwa itu makbubatin ya. Dan tidak baik min sohibil aswal dari orang yang punya pekerjaan. Orang yang lagi punya pekerjaan tidak baik baca Quran. Jangan lagi di kantor kerja dibayar malah mau Quran ya apa yang benar? Apa yang boleh sampean? Mulai seminggu dipecat sampean jadi rapi. Makanya jadi kalau baca tidak baik bagi orang yang punya kerjaan baca Quran gitu loh. Ya apa yang baca Quran nih? Jangan mentang-mentang habis sore baca Quran, nyambut gaya baca Quran. Sampai yang salah nunggu orang-orang Quran itu kan buandal berkesir. Akhirnya dibully buandal. Neng garu orang baca Quran saya ngapain? Cok. Iman. La ilaha illallah. Iman. Ada imam. Sampai buandang
Jadi enak Pak, alat itu parikul korban yang dapat mencerai berikan hati jadi ujungnya fokus kalau kemudahannya jadi gak fokus karena harus mikirin ini diwajah panjang apa pendek ini edan apa edan apa endom terus pikirannya fokus gak pekerjaan kalau gak fokus sama pekerjaan gimana? Karena mau gaweannya makanya dinyatakan tidak baik bahwa itu makhluk batin tidak baik. Tidak ada kebaikannya baca Quran kalau orang yang lagi bukan sudah selesai bekerja sudah rapi bersih-bersih waktu wudhu habis itu baca Quran baru jos tidak tuh tapi yang dikir enggak jadi dikir itu hebat Pak dikir tidak kayak ibadah lain ya bika itu layak tamu maha ya dengan apa? Karena tidak mungkin kita mengumpulkan dua hal yang berbeda bisa akan sama. Allah hanya memberikan satu hati di dalam dada kita. Tidak mungkin satu hati menerima dua hal yang berbeda pada saat yang mesti salah satu kata. Ini benar. Keren. Wah jadi status nih. Laga tamu maha wajalika li formatil Qur'ani wajalalati. Kenapa hal itu dilarang yang tidak baik? Karena dalam rangka menghormati, mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian kalau kita pernah begini ya. Bahwa saya imannya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kesempatan yang baik mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum al-amr wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi qul alhamdulillah rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'al dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.